Beranjak namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu tak pergi dariku kasih setiamu tak pergi dariku. Wah, sekarang tambah banyak. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita pujikan seperti Samuel kecil. Siapa nih itu? Seperti Samuel kecil. Go, iku mute tenan. Jadikan hati kami telah siap kau bentuk, jadi seperti Samuel kecil yang taat dan dengar jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dan dengar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dengan Tante Susan. Mari kita akan berdoa, semua sikap doa yang Tuhan Yesus, terima kasih bagus. buat kesempatan. Tuhan Yesus, terima kasih Kami sudah memuji buat kesuci dan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam batasan kondisi yang ada, kami tetap bisa beribadah kepada Tuhan melalui online ini. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi hari ini kami sudah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan kami yakin hanya firman Tuhan yang menumbuhkan iman kami, anak semuanya yang hadir pada pagi hari ini, supaya kami mengasihi Tuhan, lebih mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak kami yang sudah melayani, baik yang memimpin dan maupun yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ada satu yang belum kelihatan. Kak Oni, ayo videonya di-on-kan. Kak Oni. Di bawah. Ayo Kak Oni, videonya di-on-kan Kak Oni. Kak Oni. Ayo Kak Oni videonya. Oke, anak-anakku. Adik-adik semuanya, ayo yang buka Alkitab, kita mau buka Alkitab kita ya.
Yang belum buka Alkitab, Alkitabnya siapkan semuanya yuk. Om Titus mau share yang ini. Sebentar ya. Ini laptop Om Titus kok rotok-rotok lemot. Kalau sudah Alkitabnya dibuka, kita buka di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai 17. Ya, 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai 17. Om Titus akan bercerita tentang 3 orang yang luar biasa, itu pahlawannya Daud. Kita pernah dengar Yoab, itu pahlawan Daud. Kita pernah dengar juga yang lain. Tapi ada 3 pahlawan yang paling terkenal, yang sangat jarang sekali diberitakan. Oke, sudah ketemu? Oke, tak bacakan ya. Itu volumenya dimatikan. Sudah. Volume mati. Volume. Oke, Om Titus akan baca buat kalian semua. Sebelah sana. Tadi mana tadi? Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eliezer, anak Dodo, anak orang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu, ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana dan untuk berperang pada orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Oke, lanjut itu saja dulu. Jadi gini, ada 3 pahlawan Daud yang sangat pemberani. Yang satu namanya Isbaal, yang kedua namanya siapa namanya? Eliezer, dan yang ketiga namanya Sama. Nama Sama itu bukan Podol, ini nama orang Sama, ya. Namanya Sama. 3-tiganya hebat-hebat semua. Ya, 3-tiganya hebat. Itu pahlawan yang luar biasa. 3 orang yang sangat luar biasa sekali. Tidak ada yang mengalahkan di negeri Israel. Tetapi dia tidak menjabat sebagai panglima perang atau sebagai menteri, enggak. Tapi dia hanya sebagai orang pejuang yang sangat luar biasa. Nah, satu namanya Isbaal, itu alat perangnya tombak. Wah, suatu kali dia hanya bersama Daud. Sementara orang-orang yang lain sudah lari ketakutan. Yang lain lari ketakutan, dia berdua sama Daud menyerang musuhnya orang Filistin. Bayangkan musuhnya itu 800 orang. Cuman dia sama Daud. Bayangkan ya, Daud waktu itu jadi raja, terus dia yang mengawal, dia sendirian. Jadi dia berperang melawan 800 orang. Tapi puji nama Tuhan, Isbaal akhirnya apa? Akhirnya menang. Bayangkan itu luar biasanya seperti apa. Mungkin kalau Om Titus berperang melawan 2 orang, takut Om Titus. Jangankan 2 orang, 1 orang yang tinggi besar, Om Titus sudah takut. Tidak berani berperang. Tapi ini 800 orang. Wah, luar biasa enggak? Ini luar biasa, tapi yang buat luar biasa siapa? Dan nanti kita akan belajar ya. Setelah Isbaal ada siapa lagi? Ada namanya Eliezer. Anaknya Dodo, anaknya Pak Dodo. Eliezer itu banyak nama-namanya. Eliezer itu banyak, ada Eliezer yang jadi imam besar. Tapi ini Eliezer anaknya Dodo. Dia berdua juga menghadapi orang Filistin bersama-sama dengan Daud. Padahal tentara Israel sudah lari semuanya. Orang-orang Israel sudah lari ke semuanya. Akhirnya si Eliezer itu dia menjaga Daud dan dia membunuh banyak orang Filistin. Sampai Alkitab mengatakan apa? Sampai tangannya itu capek. Tangannya capek. Waduh, ada Filistin datang, dibunuh. Orang Filistin datang, bunuh. Orang Filistin datang, bunuh. Sampai tangannya capek. Dan waktu itu Tuhan yang memberikan kemenangan kepada
Eleazar. Oh, setelah menang apa yang terjadi? Orang-orang tadi yang lari dari medan peperangan, orang-orang Israel, tentara-tentara Israel yang lari dari medan peperangan karena takut, akhirnya apa? Mereka kembali lagi. Untuk apa? Apakah untuk membantu Eleazar? Enggak. Mereka kembali untuk mengambil jarahan karena orang Israel menang, maka musuh-musuhnya, harta benda musuhnya ditinggal lari. Nah, sama orang Israel, harta bendanya itu dikumpulkan lagi, dibawa pulang ke Israel. Nah, ini pahlawan besar juga. Dia tidak hitung-hitungan ketika dia berperang, dia tidak melihat siapa yang akan membantunya, tapi dia percaya bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan meskipun tidak ada yang membantu. Pahlawan satu lagi namanya Sama. Sama juga gitu. Waktu itu di ladang orang Israel itu musimnya panen kacang. Musimnya panen kacang. Pada waktu itu kacang itu adalah kebutuhan utama untuk membuat susu. Selain susu dari domba, ada susu yang dari kacang. Selain itu juga biasa dibuat sayur juga. Tapi pada umumnya pada waktu itu dibuat susu. Jadi kalau kalian minum susu dele, ternyata zaman dulu sudah ada susu dele. Kalau dulu namanya susu kacang. Jadi itu minuman sejak zaman dahulu kala ya. Itu sudah ada sampai dahulu. Jadi kacang itu menjadi sesuatu yang berharga. Dan pada waktu itu orang Filistin menyerang ladang kacang yang akan dipanen oleh orang-orang Israel. Orang Israel ketakutan, mereka lari semuanya. Hanya satu orang yang tidak lari, namanya pahlawan Sama. Dia membunuh orang Filistin yang masuk ladang kacang. Dan tidak ada yang berani masuk lagi. Orang Filistin semua dibunuh. Dan orang Israel datang kembali untuk panen kacang. Bayangkan, perhatikan, ada 3 kesamaan. 3 orang ini tadi, Isbaal, Eleazar, Sama, itu 3 pahlawan, dia berani berjuang meskipun tidak ada yang membantunya. Nah, anak-anakku semua, adik-adik semua juga demikian. Kita harus tetap mengerjakan tugas kita meskipun kadang-kadang tidak ada yang membantu. Ketika kalian di sekolah, kalian harus tetap belajar dari rumah meskipun tidak bertemu dengan guru. Atau meskipun kadang-kadang juga tidak diajari oleh guru. Tetap harus melakukan kewajiban-kewajiban kita. Ada satu hal lagi. Nah, suatu hari itu Daud ketika mau masuk ke kota Yerusalem. Pada waktu itu Yerusalem masih dikuasai oleh orang Yebus. Nah, Daud pengen minum air yang ada di sumur Yerusalem. Padahal waktu itu Yerusalem dijaga ketat sama orang Yebus. Siapa yang berani masuk bisa dibunuh orang-orang Yebus. Kalian tahu apa yang terjadi? 3 orang tadi, Isbaal, Eleazar, dan Sama, dia berani masuk ke kota Yerusalem hanya untuk ambil air, dan air itu dibawa kepada Daud supaya diminum Daud. Tetapi yang dilakukan Daud adalah Daud justru mempersembahkan air itu kepada Tuhan. Jadi Daud tidak meminumnya. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa kita harus bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan dengan mengerjakannya penuh ketulusan, ikhlas dan tuntas. Nah, 3 orang ini tidak ada yang membantu mereka, tapi mereka tetap bertanggung jawab. Mereka selesaikan tugasnya, mereka selesaikan bebannya, mereka mengerjakan dengan tulus, dengan ikhlas, dan juga tidak bertanya-tanya, tidak iri-irian. Mungkin ada kakak sama adik, tadi aku korah-korah, itu loh kakak belum korah-korah, ayo kakak yang nyapu. Nggak boleh iri-irian gitu. Tapi harus mengerjakannya dengan apa? Dengan tulus ikhlas, dengan benar, dengan tuntas. Kalau mengerjakan kasih tugas harus sampai selesai ya. Jadi kalau dikasih tugas kasih tugas nyapu, nyapu harus sampai selesai. Jangan tugas nyapu, aku lagi. Nah, lihat tadi 3 pahlawan, dia itu mengerjakan meskipun tidak ada yang menolong, dia mengerjakannya sampai tuntas, sampai selesai. Dia tidak bertanya, loh yang bantu aku siapa? Orang-orang lari semua, kok enak aku sendirian? Dia tidak bertanya gitu, mereka tidak bertanya gitu. Tapi mereka akan kerjakan sampai selesai. Dan ketika menang apa? Semua kemenangan itu adalah dari Tuhan dan wajib dipersembahkan apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, demikian juga adik-adikku semuanya, anak-anak semuanya. Ketika kita mengerjakan dan selesai, sebetulnya yang menolong kita adalah Tuhan.
Tuhan Yesus itu menyertai kita di dalam setiap apa yang kita lakukan. Baik itu ketika nyapu, ketika korah-korah, ketika ngelap meja, ketika apa bantu mama, bantu papa. Apa kalau setelah makan itu yang kotor-kotor dibawa ke tempat korahan. Nah itu sebenarnya apa? Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk menolong. Jadi apa yang kita punyai, apa yang bisa kita kerjakan, itu adalah semuanya dari Tuhan. Kalaupun kita bisa menyelesaikan hal-hal yang kecil, itu pun juga karena pimpinan Tuhan. Jadi kita wajib kalau sudah selesai semuanya atau ketika kita mengerjakan semuanya, kita persembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita tetap, Tuhan terima kasih, aku sudah mengerjakan ini sampai selesai. Tuhan terima kasih, aku sudah korah-korah sampai selesai. Jadi semua dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, seperti 3 pahlawan ini, dia mengerjakannya, dia menang, semua dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita juga harus percaya bahwa kekuatan kita adalah dari Tuhan. Ya, kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Makanya kenapa sih kita harus berdoa kepada Tuhan? Karena Tuhan sendiri yang menolong kita, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan sendiri yang menuntun kita sampai kita bisa menyelesaikan tugas dengan benar, dengan tuntas, dengan ikhlas, ya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Oke ya, kiranya firman Tuhan hari ini cukup sekian dan kita bersukacita karena apa? Karena Tuhan ada di pihak kita, karena Tuhan menolong kita. Meskipun kita tidak ketemu, tapi Tuhan yang menyertai kita. Kita bisa bertemu lewat WA, lewat telepon seperti ini, lewat Zoom, kita bisa bertemu. Dan kita bersyukur atas semuanya ini, kita bersyukur atas bangsa Indonesia yang memiliki perkembangan IT yang luar biasa, sehingga apa? Sehingga meskipun tidak ketemu, tapi kita bisa bertemu. Nah, saudara, kalian semua juga harus doakan bangsa Indonesia, karena sudah memfasilitasi kita dengan teknologi yang canggih, sehingga kita bisa berbakti meskipun dari jauh. Oke ya, kiranya firman Tuhan cukup sekian dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Sebentar sih, itu salah metek. Kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita akan nyanyi satu pujian, yuk. Kalian di mute tidak apa-apa, kita nyanyi satu pujian. Kita angkat satu pujian. Oh Tuhan, akulah anakmu. Kita akan satu pujian ya. Oh Tuhan, akulah anakmu. Dan nanti kita akan berdoa bersama Kak Oni ya. Nanti saya minta Kak Oni berdoa ya. Oh Tuhan, akulah anakmu. Oh Tuhan, akulah anakmu. Tiap hari, tiap saat, ku merasa kasih-Mu. Oh Tuhan, akulah anakmu. Satu kali lagi, dan nanti Kak Oni berdoa. Oh Tuhan, akulah anakmu. Oh Tuhan, akulah. Oh Tuhan,
Akulah anakku. Tiap hari, tiap saat, ku merasa kasih-Mu, oh Tuhan. Akulah anak. Kak Oni berdoa. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ini hari kedua kami boleh ketemu, meskipun tidak tatap muka, kami bersuka cita bersama-sama, kami bisa bertemu lewat via Zoom. Kami memuji Tuhan dan terlebih-lebih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa buat Om Titus yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memakai lebih lagi Om Titus ya Bapak, sehingga kedepannya lebih baik lagi dan memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah belajar ketika orang pasukan ini yang terus berjuang, karena mereka tahu Bapak bahwa mereka bisa karena ada Tuhan yang selalu menolong mereka. Dan kami juga belajar kami anak-anakmu masih kecil dan kami anak sekolah minggu GBT Pelangi Kasih, kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kami terus mengandalkan Engkau sehingga kami berjalan bersama Engkau, dan apapun yang terjadi kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, foto dulu. Catherine mana? Nggak kelihatan wajahnya. Jolin nggak kelihatan wajahnya. Clarin kembar, Grace Gaby mana? Ayo dihitung ya. 1. Loh kok berkurang 1? Siapa yang sudah keluar ini? Laura udah keluar. Jadi situ biar difoto dulu. Agak mundur, kembar agak mundur biar kelihatan. Oke, 1, 2. Catherine mana? Catherine wajahnya. Oke, hitung ya. Joel agak mundur, Joel agak mundur. Joel besar. Oke, 1, 2. Jolin mana Jolin? Loh, si kembar kemajuan kurang mundur si kembar. 1, 2. Ricky, lihat sini. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Sudah selesai. Bye-bye. Bye-bye, Gaby, Chris. Jumpa minggu depan. Catherine, Angel, Ricky, Jeremy, Joel, Clarin, Gaby, Grace. Ini ada si kecil ini, Yosef. Ricky. Gaby, guys. Bye-bye. Gaby, guys. Bye, Ricky. Angel. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye.
Sen kok teko lho Sen ya. Hah? Engko teko ya. Gereja. Kok Aku nember ya. iya, Senin ono acara, ono pengawas teko.